Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2, Jangan Sampai Aku Masuk Penjara Lagi. Hugo melirik ke arah meja di mana ada sebuah map berwarna putih. Baca yang ada di dalam map. Lelaki itu menurunkan Els dari pangkuannya. Kau harus mengetahui anggota keluarga Duke. Sebelumnya Christine hanya menjelaskan garis besarnya saja pada Els. Jadi wanita itu harus mencari tahu lebih detail lagi tentang keluarga Duke. Els membaca dengan sungguh-sungguh dan mencoba menghafal semua anggota keluarga kaya itu. Kau serius sekali, komentar Hugo yang memperhatikan wanita itu. Sedari tadi Hugo belum memakai baju dan tetap dengan penampilannya. Tuan meminta saya untuk mempelajari keluarga Duke. Balas Els secara spontan. Kau tidak penasaran sama sekali kenapa aku mencari istri palsu? Tanya Hugo. Memangnya saya boleh bertanya tentang itu? Els justru bertanya balik. Lagi-lagi wanita itu membuat Hugo kesal karena terlalu polos. Sebenarnya Christine membawakan aku makhluk apa? Decaknya sebal. Mendengar itu, Els kembali panik. Wanita itu langsung meletakkan map di tangannya. Kemudian mencoba mendekati Hugo lagi. Tuan, kenapa Anda mencari istri palsu kalau boleh saya tahu? Tanya Els memberanikan diri supaya tidak dikembalikan pada Christine. Pertama-tama, biasakan diri untuk memanggil sayang. Perintah Hugo. Els menelan ludah. Karena harus melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan lagi. Tapi, demi kelancaran semuanya, dia harus melakukannya walaupun canggung setengah mati. Sayang. Ucap Els lirih, lebih keras. Hugo ingin mendengarnya dengan jelas. Dan katakan lebih banyak. Sayang. Els secara cepat mengatakan kata itu berulang kali. Hugo memiringkan senyumnya, karena Els terlihat seperti anjing penurut sesuai keinginannya. Dia cukup memolesnya sedikit lagi, supaya wanita itu siap diperkenalkan pada keluarganya. Bagus. Hugo mulai memuji wanita di depannya itu. Els bernafas lega karena merasa tidak membuat kesalahan lagi. Seperti yang kau ketahui kalau aku mempunyai 4 adik laki-laki. Dan sialnya adik pertamaku tengah menghamili kekasihnya. Dia tidak bisa menikah kalau aku belum menikah karena tradisi keluarga. Hugo mulai menjelaskan sebagai anak tertua dari keluarga Duke. Aku bukannya tidak mau menikah. Tapi ada seseorang yang aku tunggu. Jadi sambil menunggu dia kembali. Kau harus menjadi istri palsuku selama setahun. Hidupmu akan terjamin dan saat kita berpisah, kau akan mendapatkan uang kompensasi untuk memulai hidup baru. Akhirnya Els tahu alasan kenapa Hugo mencari istri palsu sekarang. Ini lebih baik karena mereka hanya menikah pura-pura, tanpa adanya pernikahan kontrak yang mempermainkan ikatan sakral.
Hanya setahun, Els harus bisa bertahan selama itu. Saya akan melakukan yang terbaik sebagai istri palsu Anda, Tuan. Ucap Els setelah mendengarkan alasan Hugo. Maksudnya sayang? Rupanya Els memang cepat belajar. Jadi Hugo akan memberi instruksi seiring berjalannya waktu. Baiklah, kau bisa istirahat. Karena besok kita akan pergi ke mansion keluarga Duke. Hugo merasa cukup untuk hari ini. Lelaki itu berjalan ke arah ranjang dan membaringkan diri di sana. Apa yang kau tunggu? Kemarilah. Perintah Hugo yang melihat Els mematung di tempatnya. Tapi kau belum memakai baju sayang. Els berusaha menghilangkan sikap formalnya. Dan membiasakan diri untuk bersikap sebagai pasangan. Memangnya perlu memakai baju? Balas Hugo. Els menghirup oksigen dalam sebelum melangkahkan kakinya. Dia mengikuti Hugo yang naik ke atas ranjang. Jadi, aku harus berbaring di sini, sayang? Tanya Els. Memangnya kau tidur sambil berdiri? Sarkas Hugo tak habis pikir. Perlahan Els naik ke atas ranjang itu dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia takut kalau Hugo akan melakukan hal yang lebih dari ciuman. Ternyata Els salah walaupun dia dan Hugo berbagi tempat tidur. Malam itu Hugo tidak melakukan hal aneh pada Els lagi. Wanita itu bisa bernafas lega dan tidur dengan nyenyak. Ranjang di kamar hotel Presiden Suite itu sangat nyaman. Berbeda jauh dengan tempat tidurnya di penjara yang keras dan dingin. Hugo berdecak keesokan paginya karena melihat Els yang tak kunjung bangun. Mereka harus segera check out dari hotel untuk menuju mansion keluarga Duke. Els, panggil Hugo dengan suara beratnya. Namun, percuma saja mau dipanggil beberapa kali pun. Gadis itu tidak akan bangun dengan mudah. Akhirnya Hugo memutuskan untuk mengganggu Els. Dengan memberi sentuhan pada tubuh sensitif itu. Merasa tubuhnya diraba seseorang, Els langsung terjaga dengan menangkap tangan kekar. Yang memainkan dadanya. Tuan. Panggil Els terbata. Akhirnya kau bangun juga. Ucap Hugo seraya melepas tangannya dari dua benda bulat Els, yang tampak masih kencang. Els tidak bisa melakukan protes. Mungkin kedepannya Hugo akan banyak melakukan sentuhan fisik. Karena merasa sudah membeli Els layaknya seorang budak, kita harus cepat pergi dari hotel ini. Tambah Hugo, saya akan bersiap. Els bergegas turun dari ranjang tapi tampaknya ekspresi Hugo jadi kesal. Apa aku berbuat kesalahan lagi? Els jadi bingung sendiri, dia harus berpikir keras. Aku akan mandi dulu sayang, jadi tunggulah aku bersiap. Wanita itu berinisiatif sendiri. Bukankah sikap seperti ini yang diinginkan oleh Hugo? Ya, balas Hugo dengan senyuman miring. Akhirnya ekspresi lelaki itu sudah berubah lebih baik. Di dalam kamar mandi. Tidak henti-hentinya Els memberi sugesti pada dirinya sendiri. Aku harus bisa menjadi istri palsu Tuan Hugo.
Jangan sampai aku masuk penjara lagi. Els sudah membuat tekadnya sekeras baja. Jadi jangan sampai dia membuat kesalahan. Beberapa menit kemudian, Els keluar dari kamar mandi dan segera memakai bajunya. Pada saat itu, Hugo sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Di mana Tuan Hugo? Els jadi merasa cemas. Tapi, hal itu tidak berlangsung lama. Karena salah satu anak buah Hugo menjemput wanita itu untuk menyusul sang tuan ke restoran hotel. Di sana Hugo menunggu Els dengan beberapa menu sarapan. Dia ingin melihat cara makan Els pagi itu. Els duduk di sana dan mulai mengangkat sendok dan garpu. Ternyata walaupun sebelumnya hidup di penjara, Els cukup mempunyai tabel manner. Apa makanannya enak? Tanya Hugo. Els menganggukkan kepalanya. Dia sangat lapar tapi berusaha memakan sepelan mungkin. Kalau menuruti kata hatinya, pasti dia akan makan dengan cepat. Makanlah secukupnya. Lanjut Hugo seraya melihat jam di pergelangan tangannya. Kita harus cepat pergi. Walaupun masih lapar, Els harus menghentikan makannya. Untuk kedepannya dia pasti akan menyembunyikan banyak makanan. Beberapa menit kemudian, keduanya berjalan keluar dari lobi hotel dan menuju sebuah mobil mewah yang menjemput mereka. Belum sampai di kediaman keluarga Duke saja, Els sudah gugup setengah mati. Sepanjang perjalanan Hugo juga tidak banyak membuka suara. Tapi ketika memasuki gerbang utama kediaman keluarganya, Hugo tampak memegang tangan Els. Bersiaplah, ucapnya. Baik sayang, Els berusaha menghempas rasa canggungnya. Hugo membimbingnya untuk keluar dari mobil. Perempuan itu terkejut karena sudah banyak pelayan berbaris untuk menyambut kedatangan mereka. Seketika Els langsung menjadi pusat perhatian. Apa itu istri Tuan Hugo yang selama ini disembunyikan? Tak lama Nyonya Rumah keluar bersama dengan saudara-saudara Hugo. Els sudah melihat biodata mereka semua, dan sekarang bisa melihat mereka secara langsung. Walaupun semakin gugup, tapi Els berusaha baik-baik saja. Apalagi Hugo tetap menggenggam tangannya dengan erat. Jadi, dia wanita itu? Tanya Nyonya Claudia. Sebelumnya dia tidak percaya. Kalau anak pertamanya mengaku sudah mempunyai seorang istri. Iya ibu, perkenalkan namanya Els. Ucap Hugo. Sontak Els langsung membungkukkan badannya untuk memberi hormat. Senang bertemu dengan Anda, ibu, ucap Els yang berusaha menjadi pasangan Hugo. Nyonya Claudia memperhatikan penampilan dan wajah Els dengan seksama. Perempuan itu bukanlah kriteria menantu yang dia sukai. Tapi dia akan menerima jika benar-benar Els adalah istri anak pertamanya. Masuklah terlebih dahulu. Setelah berkata seperti itu, Nyonya Claudia membalik badannya dan masuk ke dalam mansion. Els pikir jika rintangan sudah selesai,
Tapi dia harus berhadapan dengan 4 saudara laki-laki suami palsunya. 4 laki-laki menatap Els dengan intens. "Kak, kita harus bicara," ucap Riftan, adik pertama Hugo. Els melirik laki-laki yang di samping Riftan, Lowell namanya. Menurut biodata yang Els baca, lelaki itu seumuran dengannya. Sementara 2 adik laki-laki lainnya, Mark dan Marvel. Si kembar yang masih sekolah menengah tampak masuk ke dalam duluan. "Aku tinggal dulu," ucap Hugo berpamitan. Sekarang hanya tertinggal Els dan Lowell di sana. "Ayo masuk." Lowell mengajak Els untuk masuk ke dalam. Ternyata lelaki itu cukup ramah. Els pun mengikuti Lowell dari belakang. Saat masuk ke dalam, Els merasa terkejut dengan mansion yang menurutnya mewah itu. Perempuan itu sampai menelan ludahnya beberapa kali karena tidak percaya bisa menginjakkan kaki ke dalam hunian sebesar itu. "Butler akan membawamu ke kamar Kak Hugo," ucap Lowell yang membuyarkan lamunan Els. Els menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Lowell." "Apa aku pernah menyebutkan namaku?" tanya Lowell keheranan. "Belum, tapi aku sudah tahu semua saudara suamiku. Hugo, Riftan, Lowell, Max, dan Marvel," jawab Els seraya menyebutkan nama-nama kelima saudara itu. "Kau tahu, kita seumuran." Astaga, Lowell menggelengkan kepalanya tidak percaya. "Kau beda 10 tahun dengan Kak Hugo?" "Ya, begitulah," balas Els. Kali ini dia menaikkan kedua bahunya. Pembicaraan mereka terputus karena Butler sebagai kepala pelayan yang menawarkan diri untuk mengantar Els ke kamar. Suasana kembali canggung karena hanya Lowell yang rasanya bisa diajak bicara. "Ini kamar Tuan Hugo, Anda bisa masuk ke dalam," ucap Butler. "Baik," balas Els. Dia segera membuka kamar besar itu dan masuk. Ketika berhasil masuk, Els bisa bernafas secara teratur. Padahal belum ada 1 jam, tapi Els merasakan nafasnya begitu sesak. "Apa aku bisa bertahan selama 1 tahun di sini?" gumam Els. Sudah jelas kalau keluarga Duke tidak menyambutnya dengan baik. Sementara di sisi lain, Hugo tampak berbicara empat mata dengan Riftan. "Aku sudah memenuhi tugasku. Sekarang giliranmu berbicara pada ibu sebelum perut kekasihmu membesar," ucap Hugo. "Tapi Kak, walaupun pernikahan kakak hanya pura-pura, tetap saja harus ada pesta untuk mengumumkan pada semua orang," balas Riftan. "Tentu saja hal itu sudah aku pikirkan. Intimate wedding sepertinya tidak buruk, bukan? Hugo tidak mau mengadakan pesta yang meriah. Dia akan memperkecil skalanya sebagai syarat saja. Apa ibu akan setuju?" Baginya ini adalah pernikahan pertama keluarga Duke. Riftan merasa tidak yakin. Hanya dia yang tahu kalau Els bukanlah pengantin sebenarnya. Setelah berbicara dengan Riftan,
Hugo ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Karena sebelumnya lelaki itu selalu sendirian. Jadi dia tidak terbiasa saat melihat ada Els di kamarnya. Gadis itu sepertinya baru selesai mandi karena rambutnya terlihat masih basah. Apa kau akan membiarkan rambutmu basah seperti itu? Tegur Hugo. Els jadi gelagapan. Dia tidak berani menyentuh barang-barang di kamar itu. Bersambung.